Selamat malam Cimsa, teman-teman semua. Perkenalkan nama aku Amar sebagai Project Coordinator Skor Cimsa 2024-2025 dan juga sebagai Research Trainer FNSS Certified. Dan di sini akan memaparkan kepada kalian semua atau mengenalkan ya kurang lebih kepada kalian tentang yang namanya validity dan reliability test. Jadi menurut aku ini topik yang sangat penting untuk dibahas. Kenapa? Karena bagi teman-teman yang mungkin nanti akan menjadi coffee lokal, ini akan sangat berguna kalau misalkan kalian pengen meningkatkan assessment kalian. Dan juga yang kedua, bagi teman-teman yang tertarik dalam riset, kalau misalkan kalian mengerjain skripsi dalam bentuk kuesioner atau dalam bentuk apapun itu, langkah yang pertama, ya termasuk yang pertama-tama lah ya, yang harus kalian lakukan adalah membuat validitas dan uji reliabilitas juga. Oke, kita langsung next. Sebelum kita mulai bahas apa itu validitas dan reliabilitas, aku akan meminta kalian untuk membaca skenario yang sudah dibuat. Ya, jadi adakah yang sekiranya berkenan dari teman-teman pengen baca skenario dan nanti aku ada pertanyaan buat kalian. Okay, a 5-year-old boy came to the Chimsa clinic with complaints of polyuria, polydysphagia, and polyphagia. Dr. Haikal then performed a body weight check using a ruler. Dr. Haikal was confounded as to why the results were not as expected. Oke, thank you gak salah. Nah, sekarang gue pengen nanya. Menurut kalian berdasarkan skenario ini apa yang salah gitu? Kan kita akan belajar kualitas dan reliabilitasnya. Yang salah itu validity-nya atau reliability-nya. Boleh kirim di kolom chat aja. Buat yang menebak boleh. Ini kan ada hubungannya sama blog yang sedang kalian jalani sekarang kan, Amen kan. Nah, coba. Menurut kalian yang salah validity atau reliability? Oke. 3, 2, 1. Close. Nggak ada yang jawab. Jawabannya adalah validity-nya. Oke. Next skenario. Eh, belum aku ini. Ya pokoknya aku bacain dulu ya. Jadi aku belum buat animasinya ternyata. Sorry, sorry. Jadi Cimsa Clinic is currently crowded with patients visitors. Many of the patients want to measure their body mass index atau BMI. Because they are afraid of obesity phenomenon. Jadi mereka takut karena obesitas. Jadi ada dokter Arya yang mengarahkan pasien-pasien ini untuk mengecek BMI mereka dan didapatkan bahwasannya hasil dari BMI-nya itu tidak konsisten. Nah, menurut kalian apa yang salah? Jawabannya adalah reliability-nya. Oke, dan kita akan bahas keduanya. Oke, jadi kita mulai dari gambar ini yang diharapkan dari kalian semua sudah akan mendapatkan dari konsep gambaran besarnya. Apa itu validity dan apa itu reliability? Perhatikan gambar pertama yang di kiri aku. Oke, di sini ada keterangan poor validity dan poor reliability. Kenapa seperti ini? Jadi validity itu adalah eh, alat ukur kita. Alat ukur kita itu tepat atau enggak. Ya, itu bahasa simpelnya dari validity. Sedangkan reliability adalah seberapa konsisten kita terhadap jawaban kita gitu. Itu reliability. Nah, misalkan di sini ada panah gitu ya, ada tempat arrow dan di sini ada kayak ibaratkan yang bulat yang hijau-hijau tua ini adalah sebuah busur-busur panah yang menempel gitu di tempat panahnya. Nah, kalau misalkan target kita kan yang tengah ini kan, ya target kita kan yang tengah. Kita ini pengen bahwasanya alat ukur kita ini kena di tengah kita. Makanya semakin tengah dari tempat si busur panah ini berada, maka semakin bagus validitasnya atau semakin bagus alat ukur yang kita pakai. Oke, mau instrumen apapun, kalau misalkan dalam contoh konkretnya, kuesioner apa yang kita pakai itu benar nggak sih? Misalkan kita mau nilai tingkat stres pada pasien X gitu ya, kelompok pasien X. Gak mungkin dong kita pakai kuesioner HIV/AIDS. Karena nggak masuk akal kan? Itulah gunanya untuk tahu ini valid atau enggak gitu. Sedangkan kalau yang reliable yang kita gunain itu pasien-pasien yang nanti jawab itu konsisten nggak sih ngejawab di satu tempat. Jadi dia bisa aja tempatnya di sini nih. Dia jauh dari valid, tapi dia reliable karena semua dari pasien atau semua dari respondennya menjawab di angka yang sama atau di tempat jawaban yang sama. Itulah reliable. Nah, tetapi ada yang lebih bagus lagi, good validity dan good reliability. Artinya instrumen yang kita pakai itu pas,
dan responden yang kita estimasikan jawabannya itu juga di tepat sasaran atau berkumpul menjadi satu. Nah, terus apakah bisa kalau misalkan instrumen kita hanya valid tapi tidak reliable atau hanya reliable tapi tidak valid? Jawabannya nggak bisa. Kenapa? Karena keduanya, both validity and reliability, must be fulfilled. Ya, jadi semua dua ini harus dipenuhi untuk membuat suatu kriteria kuesioner yang bagus atau mumpuni. Ini FYI aja, bahwasanya dalam penelitian kualitatif, reliability ini kita sebut sebagai dependability. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita ngomong ke penelitian kuantitatif, kita kan ngomongin angka nih. Hasil yang kita buat ini kan dapat diukur gitu ya, baik buruknya nanti dapat dikategorikan dan segala macamnya. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif, kita kan fokusnya adalah dalam kayak membuat ya hasil kualitatif tidak dapat diukur gitu. Ya maksudnya adalah misalkan kita wawancara orang, kan itu kan berupa pendapat kan dan nggak bisa kita ukur. Makanya reliability yang kita gunakan itu dalam bentuk dependability. Oke. Oke, nah sebelum kalian tahu validity dan reliability, kita harus tahu kapan sih sebenarnya dipakai. Oke, ini adalah gambaran dari alur penelitian secara sederhana dulu. Jadi kalau kalian pengen buat penelitian, tentu aja kalian harus punya ide risetnya dulu kan. Kalian mau ngapain, terus kemudian kalian mau bikin apa di risetnya. Baik dari pendahuluannya gimana, kenapa kalian mau bikin ini gitu. Lalu selanjutnya, bakal ada di literatur search. Setelah kalian penasaran, oh ya aku pengen bikin penelitian ini deh, aku cari dulu deh bahan-bahannya. Gitu kan. Kalian cari, oh ternyata udah ada penelitian sebelumnya, oh ternyata kita bisa bikin novelty ini dan itu. Baru kemudian selanjutnya kita bikin metodologinya. Metodologinya ini kalian mau bikin studi desainnya seperti apa? Dalam studi ini kalian mau ngukur pakai apa gitu ya. Terus kemudian selanjutnya results and measurement. Jadi setelah kalian tentuin studi desain dan segala macam, kalian lakuin penelitiannya, kalian dapatlah hasil dari penelitiannya. Data-data tersebut kalian olah, kemudian kalian ukur. Dan sampai akhirnya kalian sampai ke konklusi apakah studi kalian itu valid atau enggak, lalu kemudian apakah konklusi itu memecahkan dari hipotesis yang kalian buat di bagian idea of research. Nah, kita bahas. Sebenarnya letak dari si validity and reliability ini ada di yang warna biru ini, define methodology. Oke? Jadi di define methodology ini ada beberapa aspek juga, nggak cuman validity and reliability test. Oke? Yang pertama-tama banget, kalian harus menentukan variabel penelitian kalian, apakah numerik atau kategori. Bagi teman-teman yang di angkatan 22 mungkin sudah mengenal, kalau yang numerik itu ada interval rasio, tapi kalau yang kategorik itu ada nominal dan original. Kita akan bahas lebih lagi kalau misalkan nanti ada kesempatan untuk bertanya gitu ya. Kemudian ada sampling teknik, ada yang probability dan or non-probability sampling. Kenapa ini penting? Karena kalau dalam sampling teknik, kita pengen tahu nih cara mendapatkan responden kita itu seperti apa. Apakah kita mau menggunakan random sampling atau purposive sampling, itu tergantung dari penelitinya. Oke. Kemudian yang juga nggak kalah penting adalah study design. Bisa berupa kuantitatif atau kualitatif. Kalau yang kuantitatif nanti bisa berupa deskriptif, analitik, dan lain sebagainya. Dan yang ini, yang merupakan bagian dari validity and reliability adalah research instruments atau kuesioner. Jadi dalam membuat kuesioner, ada beberapa langkah yang harus kita buat yang nanti akan kita bahas tentunya. Dan komponen ini perlu dibahas. Kenapa? Karena saat ini kan angkatan 21 lagi pada ini kan apa membuat skripsi kan. Dan nantinya angkatan 22 juga bakal buat skripsi dan juga nantinya angkatan 23 juga bakal buat skripsi. Dan kebanyakan dari angkatan 21 itu membuat kuesioner. Oke. Nah, kuesioner yang kita buat ini ada cara-caranya supaya bisa valid dan reliable. Supaya apa? Supaya hasil penelitian yang kita buat ini itu dapat sahih atau dipercaya oleh orang lain gitu ya. Itulah gunanya validity dan reliabilitas ini. Dan langkah terakhir yang juga tidak kalah penting adalah data analysis atau bagian dari editing, coding, entry, dan juga cleaning. Nah, sekarang kita bahas kuesionernya dulu. Kuesioner itu apa sih? Kuesioner itu adalah sebuah alat ukur yang dimana berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang harusnya dijawab oleh responden. Nah, dalam kuesioner pasti kan ada pertanyaan-pertanyaan kan? Nah, jumlah pertanyaan itu ada dua tipe sebenarnya. Ada yang pertama, closed questions, dan yang kedua adalah yang open questions. Contoh dari closed questions adalah yes or no, agree or disagree. Atau dalam bahasa penelitiannya kita sebut dikotom, ya. Atau dalam bahasa lain juga
biasanya ini variabel yang jenisnya adalah kategorik. Kategorik yang mana? Kategorik yang nominal. Ya dan tidak, dia setuju atau nggak setuju. Cuma itu doang. Oke. Nah, dalam closed questions kita mengenal istilah yaitu Thurston Scale. Ya, Thurston Scale itu ya cuma ya atau tidak itu doang. Jadi cuma dua pilihan doang. Itu Thurston Scale. Oke, skala Thurston. Tapi kalau dalam open questions seperti yang teman-teman sudah ketahui, yaitu kayak pertanyaan terbuka. Misalkan, eh, gimana perasaan kamu hari ini? Terus kamu nilai kan berdasarkan skala Likert nanti kan 1 sampai 5, ya kan? Makanya contohnya adalah Likert scale. Kalau satu itu sangat buruk, kalau yang 5 itu biasanya sangat baik. Nah, ini contohnya. Kalau Thurston scale, ya, ini pada questionnaire AIDS, pasien AIDS mengalami apa yang sepantasnya mereka peroleh. Setuju, ya. Kalau tidak setuju, ya, tinggal dicontoh aja. Oke, sedangkan kalau yang Likert scale biasanya akan ada rentangnya dari 1 sampai 5, mulai dari sangat setuju hingga sampai sangat tidak setuju, atau sangat baik hingga sangat tidak baik. Itu ada rentangnya juga. Nah, kuesioner yang dipakai itu ada beragam-ragam. Tapi ini aku ambil yang CIMSA Edition aja ya. Jadi supaya teman-teman bisa belajar juga, aku udah sesuaikan juga. Kalau misalkan teman-teman mau bikin aktivitas ya, bikin aktivitas, biasanya kita akan nyebar kuesioner kan. Nah, nama kuesioner disebar itu namanya adalah Form Needs Assessment, ya kan? Jadi teman-teman nanti bakal jadi PO atau VPO atau bahkan teman-teman lain, ya itu nanti harus bikin form assessment yang akan diajukan ke RNDC atau Research and Development Coordinator. Gunanya apa? Supaya ketika kalian membuat aktivitas, aktivitas yang kalian buat itu impactful. Kenapa bisa impactful? Karena form assessment itu dibuat berdasarkan kebutuhan dari populasi tersebut. Jadi misalkan, ternyata di populasi tersebut kalian mau buat nih aktivitas tentang HIV kan, terus kalian mau pakai populasi X, misalkan, kalian nentuin populasi X. Nah, cara kalian tahu kenapa kalian harus di populasi X bukan di populasi Y gimana? Ya kalian harus share assessment supaya kalian tahu, oh ternyata di populasi X ini tingkat pengetahuan masih rendah dibandingkan misalkan kita juga share untuk yang ke populasi Y dibandingkan populasi Y gitu. Jadi buat apa kalian bikin aktivitas tetapi itu pengetahuan sudah bagus? Karena kan balik lagi tujuan CIMSA itu adalah sebenarnya untuk meningkatkan awareness, meningkatkan pengetahuan. Ya, jadi agak sangat disayangkan kalau misalkan aktivitas yang kita bikin itu nggak berdasarkan data dan nggak berdasarkan alasan nih, yaitu berupa kuesioner ini. Ya. Nah, terus ada tambahan. Ini sebagai additional aja. Kalau misalkan kalian mau ningkatin terkait dengan kuesioner yang ada di CIMSA, saat ini tuh kondisi di nasional itu belum pada melakukan validity and reliability test. Sebenarnya nggak dipakai nggak apa-apa, tetapi akan sangat disarankan untuk dipakai. Kenapa? Karena dengan membuat validity and reliability test, kalian tuh bisa mempublish ya, mempublish dari aktivitas yang kalian buat di artikel-artikel penelitian. Tentu saja mungkin dengan tambahan seperti membuat proposal penelitian dan sebagainya. Tapi itu di luar hal tersebut, kalian kalau mau bikin poster ilmiah terkait dengan aktivitas kalian tuh bisa banget. Cuman dengan model ini. Ya. Nah, yang harus kalian pertimbangkan dalam melakukan ini tuh ada sebenarnya cuma ada tiga doang. Oke, yang pertama adalah jumlah partisipansnya. Ini mohon maaf aku belum kasih sumbernya, tapi nanti kalau misalkan PPT aku bagian, aku bakal kasih sumbernya gimana. Jumlah partisipan yang biasanya dipakai dalam pembuatan validity and reliabilitas itu adalah 30 responden. Oke, kenapa minimal 30? Supaya kalau kalian mau bikin validity and reliabilitas ini mendapatkan hasil yang bagus atau yang dapat digunakan pada sampel kalian nanti, ya makanya jumlah responden minimal harus bisa mewakili. Oke. Kemudian untuk number of questions itu sebenarnya tidak ada kriteria. Kayak jumlah pertanyaan pengen aku masukin berapa di sini ada kriteria, tapi aku sarankan minimal 10. Kenapa 10? Karena dalam pembuatan validity and reliabilitas kan kita sebenarnya membuat pertanyaan dan kita pengen ngetes pertanyaan kita tuh valid atau enggak dalam satu kuesioner gitu kan. Nah, kalau misalkan pertanyaan kalian itu nggak valid ataupun nggak reliable, maka pertanyaan yang kalian buat ini nggak bisa disebar ke sampel kalian. Jadi misalkan kalian mau bikin aktivitas di Banjar Agung gitu ya. Nah, kalian tuh harus nge-share si validity and reliabilitas ini ke
populasi yang bukan di Banjar-Agung, tetapi memiliki karakter yang sama dengan yang di Banjar-Agung. Misalkan kalian mau share di Natar, gitu. Jadi kalian share di Natar dulu, cari minimal 30 responden dengan jumlah minimal 10 pertanyaan, dan pastikan populasinya homogen tadi, seperti yang aku bilang. Jadi maksudnya homogen itu kurang lebih adalah karakternya sama. Misalkan kalian mau bikin penelitian juga di mahasiswa kedokteran, di Unila misalkan ya, maka kalian mencapai populasi yang homogen itu di si mahasiswa Malahayati, FK Malahayati gitu. Jadi itu bisa kalian lakuin. Oke, next kita bahas validitasnya. Jadi dalam validitas kan kita udah tahu kan terkait dengan konsepnya bahwasanya validitas itu mengenai tentang instrumennya. Apakah instrumen yang kita pakai itu benar atau enggak, gitu ya. Dan ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi terkait dengan si validity dari sebuah survei atau dalam sebuah kuesioner. Yang pertama banget ada face validity, yang kedua ada content validity, yang ketiga ada construct validity, dan yang terakhir ada criterion validity. Kita bahas satu-satu. Untuk yang face validity, itu sebenarnya membahas terkait dengan respondents view. Jadi gini, dalam membuat suatu instrumen, pertanyaan gitu ya, kalian tuh bisa loh sebenarnya survei tipis-tipis ke calon respondennya gitu. Kayak mereka tuh butuh pertanyaannya tuh yang seperti apa gitu. Atau bahkan bertanya terkait dengan berdasarkan apa yang mereka sedang consider atau apa yang mereka sedang kayak risaukan gitu. Jadi apa yang kalian buat itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan sekedar asal-asalan gitu. Jadi semakin kalian tahu kebutuhan mereka apa, semakin kalian tahu mereka pengennya apa gitu ya, maka semakin valid juga pertanyaan yang kalian buat gitu. Karena kalian sudah survei duluan. Terus content validity, experts opinion. Jadi kalau di content validity ini biasanya kalau kita pengen bikin penelitian atau kita pengen bikin aktivitas kan harusnya ada kayak dokter yang mendampingi ya gitu. Kalau di lokal itu ada kayak dokter pembimbing di kimsanya gitu ya. Nah, kalian tuh bisa nanya ke dokter-dokter gitu. Kayak dok, kira-kira kalau misalkan pertanyaannya jumlahnya segini, kemudian isinya adalah ini, targetnya ke populasi apa, itu udah bener belum dok? Ada yang pengen ditambahin nggak dok? Gitu. Ya, contoh konkretnya adalah saat ini Skori Cimsa tuh lagi bikin PMC. Dan di PMC kita membutuhkan namanya dosen pembimbing gitu. Kenapa? Karena kita bikin penelitian terkait dengan multisenter. Kita butuh kuesioner yang memang sudah divalidasi, yang dibantu oleh expert opinion. Dan biasanya dalam penelitian-penelitian lain itu jumlah expertnya juga bervariasi ya. Ada yang memang cuma satu atau bahkan memang beberapa ahli, ada 4, 5 dan segala macamnya. Itu tidak ada kriteria khususnya, tapi memang akan semakin bagus kalau jumlahnya nggak cuma satu, misalkan 4 atau 5 gitu. Supaya apa? Supaya hasil yang kita buat juga semakin valid. Itu namanya content validity. Oke? Kemudian selanjutnya adalah construct validity. Artinya pertanyaan yang kita buat ini apakah bersifat nantinya konsisten atau bahkan pertanyaan kita ini bagus atau enggak. Simpel itu aja. Construct validity. Jadi mungkin bagus enggaknya pertanyaan ini nanti bakal dibahas dalam cara buat pertanyaan bagus atau enggak. Tapi salah satunya adalah kalau misalkan dalam membuat pertanyaan, kalian itu nggak boleh masukin dua variabel. Contohnya gimana? Misalkan, eh, apakah kamu bahagia dan juga tersenyum hari ini? Kan ada kata dan tuh, artinya ada bahagia dan senyum. Belum tentu aku senyum tapi aku bahagia. Tapi belum tentu juga aku bahagia tapi nggak senyum. Gitu. Jadi kayak nggak boleh ada dua variabel gitu-gitu. Terus kayak biasanya kalau dalam questions itu bisa close-ended questions atau yang open questions tadi kan. Nah, tetapi kadang kita tuh nggak konsisten juga dalam penggunaannya. Atau bahkan misalkan kita menggunakan yang satunya pertanyaan bersifat positif, satu yang lagi bersifat negatif. Dan untuk urutan jawabannya nggak kita bedakan. Nah, itu masuk dalam construct validity. Sedangkan yang terakhir adalah criterion validity atau seberapa bagus sih kita bandingkan instrumen yang kita buat ketika dibandingkan dengan instrumen orang lain. Atau bahkan pertanyaan yang kita buat jika dibandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang orang lain buat. Gitu. Misalkan kita buat instrumen yang sama gitu lah ya. Nah, dalam aspek ini, ya, pembuatan instrumen ini, kalian bisa banget untuk membuat kuesionernya sendiri atau bahkan mengadopsi dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini akan kita bahas. Nah, ini adalah alur dari
uji validitas yang dimana ini penting untuk diketahui. Jadi sebenarnya ada dua cara untuk mendapatkan kuesioner. Yang pertama adalah kalian bikin sendiri. Yang kedua adalah kalian mengadopsi kuesioner. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Kalau misalkan kalian ada di sini ya, kalian mau bikin penelitian kan? Kalian mau cari kuesioner yang udah ada. Langkah pertama yang aku bakal cariin adalah cari ini dulu. Apakah sudah ada kuesioner yang sudah teradopsi sebelumnya atau penelitian yang menggunakan kuesioner lain dan sudah valid dan reliable? Oke, kalian cari dulu. Oh, ternyata nggak ada. Baru kalian pindah ke sini, creating questionnaires. Atau kalian buat sendiri gitu lah ya. Atau bahkan, sebenarnya dalam validity and reliability ini fun fact-nya yang pengen gue tahu adalah kalian bisa bikin penelitian sendiri terkait dengan ini. Jadi kalian bisa bikin kayak dua judul. Yang pertama kalian tes validity and reliability-nya, terus kemudian judul kedua kalian adalah tentang penelitian kalian sendiri. Gitu, oke? Nah, kalau misalkan kita ada di sini, misalkan, oh ternyata kuesioner yang valid dan reliable ini sudah ada, gitu. Maka opsinya ada dua. Kalian pengen modifikasi kuesionernya atau ya udah kalian mau pakai itu aja kuesionernya, ya. Kalau misalkan kalian nggak pengen modifikasi, ya, kalian harus pertimbangin apakah dalam penelitian yang ditujukan untuk pembuatan validitas dan reliable sebelumnya ini menggunakan sampel yang sama atau kriteria karakteristik sampel yang sama seperti yang kita mau. Jadi nggak mungkin dong misalkan eh, penelitian validitas dan reliable questionnaire sebelumnya itu targetnya adalah ke eh, masyarakat yang ada di Pakistan atau Jordania. Terus kalian modifikasi lagi, kalian mau ambil itu ke Indonesia. Itu sebenarnya kurang kurang kekeh gitu atau kurang sahih. Kenapa? Karena karakteristik orang di Pakistan atau di Jordania itu pasti berbeda dengan karakteristik orang di Indonesia, gitu ya. Makanya kalian harus pertimbangkan itu. Kalau misalkan data udah dapat nih, oh ternyata ini validitas dan reliabilitas untuk masyarakat Indonesia, kalau bisa dipakai. Atau bahkan pertanyaan-pertanyaannya apakah sudah sesuai dengan kita mau atau enggak. Kalau misalkan sudah sesuai dan kayak, oh ini kayaknya udah oke deh, gitu. Nah, kalian bisa langsung lanjut ke reliability testnya. Oke, sedangkan pada aspek yang dimodifikasi, ya dimodifikasi, kalian bisa mulai dengan membahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan potensial yang mungkin bisa kalian masukkan di sini. Oke, atau bahkan yang kedua, kalian bisa langsung jump to the expert's opinion atau kalian langsung konsultasi kerja kepada dokter-dokter atau dosen terkait. Ya, nah kalau misalkan tadi kan udah bahas kan modifikasi yang modifikasi. Sekarang kalau yang membuat kuesioner sendiri. Nah, kalau misalkan kalian buat kuesioner sendiri, yang harus kalian lakukan adalah kalian brainstorming nih bersama dengan teman-teman penelitian kalian. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa dapat muncul itu apa aja gitu ya. Terus kalian consider juga minta bimbingan. Kira-kira pertanyaan yang udah kita buat ini bagus gak dokter gitu. Nah, setelah kalian buat, ya, kalian harus sebarin tes kuesioner kalian itu kepada populasi yang homogen. Oke, kepada populasi yang homogen. Kalau misalkan dapat dan ternyata sudah memenuhi kayak tadi, minimal 30 orang, cuma pertanyaan yang disarankan minimal 10 gitu ya. Nah, kalian lakukanlah Pearson Correlation Test. Yang dimana jika hasil dari Pearson Correlation Test tadi adalah P kurang dari 0,05, 0,05 ini artinya alpha, ya, artinya adalah valid, maka kita dapat melakukan reliability testnya. Oke, ini mohon maaf aku nggak bisa jelasin tentang yang alfa-alfa sekarang, tapi nanti kalau misalkan ada kesempatan lain, boleh tanya personal kepada aku. Oke, aku harap teman-teman udah paham. Dari sini, suaraku kecepatan nggak ngejelasinnya, atau kayak ada yang mau diulang dulu? Aman nggak guys? Kalau aman boleh kasih angka satu. Aman ya guys? Oke, gue next ke selanjutnya ya. Sekarang setelah kalian melakukan validity test, yang harus kalian lakukan adalah reliability test. Nah, reliability test ini, kalau tadi si validity menggunakan Pearson correlation, kalau sekarang pada reliability test kalian melakukan Cronbach alpha, ya. Di mana nilai Cronbach alpha itu akan bernilai 0 sampai 1. Artinya, dengan nilai 0, ya, pertanyaan yang kalian buat, instrumen yang kalian buat tadi, itu tidak reliable. Sedangkan
pada angka satu, kalian akan mendapatkan kalau pertanyaan kalian itu adalah sangat-sangat reliable. Oke, jadi satu itu paling bagus, nol itu paling jelek atau paling buruk gitu ya. Itu interpretasinya. Nah, kalau misalkan ini, ya biasanya ini patokannya. Kalau misalkan nilai kelompok alfanya lebih dari sama dengan 0,7, kalian tuh bisa menggunakan kuesioner. Jadi setelah kalian buat validity test tadi, kalian buat reliability testnya, dan kalian dapetin, oh ternyata nilai kelompok alfa aku 0,7. Maka kalian bisa menggunakan kuesioner. Tetapi ada beberapa konsiderasi atau ada beberapa pertimbangan. Nah, ini adalah subgrupnya. Jadi kalau misalkan nilai kalian lebih dari sama dengan 0,7, kalian tuh bisa mengkomparasikan hasil dari instrumen kalian tuh ke beberapa kelompok. Sedangkan kalau misalkan nilai kalian lebih dari sama dengan 0,9, bahkan kalian bisa langsung memonitoring individual terkait dengan populasi. Ini aku jelasin secara bahasa sederhana dulu ya. Oke. Kalau misalkan yang lebih dari sama dengan 0,7, aku bilang tadi kan kalian bisa mengkomparasikan ke grup-grup gitu ya. Simpelnya seperti ini. Eh, kita pengen nih buat penelitian gitu ya. Pada populasi misalkan siswa dari Sekolah Dharma Bangsa. Ini sekolah aku dulu ya. Siswa SD Sekolah Dharma Bangsa. Terus kalian pengen melihat, nih kalian bandingin kan, kelompok-kelompok yang diberikan intervensi pengetahuan, misalkan intervensi pengetahuan, dan kelompok yang tidak diberikan intervensi pengetahuan. Terus kalian pengen ngecek perbedaannya, gitu. Kayak kuesionernya, reliabilitasnya. Itu kalian bisa pakai, karena kalian bisa mengkomparasikan ke grup-grup. Atau bahkan, kalian nggak pengen mengkomparasikan ke grup. Kalian cuma pengen pakai satu kelompok aja, siswa SD aja. Terus kalian pengen buat intervensi pengetahuan, dan kalian pengen lihat pretest post-testnya. Itu kalian bisa pakai yang lebih dari sama dengan 0. Nah, kapan kita pakai yang lebih dari sama dengan 0,9? Kalau kita pengen monitoring individual-individual dalam grup tersebut. Jadi kan kalian nanti bisa ngecek nih, nilai untuk yang orang pertama berapa kelompok alfanya, terus kemudian nanti kalian juga bisa ngecek kayak nilai prioritas posnya itu berapa. Nah, itu kalian bisa monitoring secara individual gitu. Nah, itu menggunakan lebih dari 9,9. Tentunya kalau misalkan kalian mau bikin yang grup ini dipakai untuk yang individual, maksudnya adalah ketika kalian mau menggunakan untuk pretest post-test yang Cimsa lakuin, ya, yang kayak dalam satu kelompok, kalian buat pretest, terus kemudian kalian analisis post-testnya, dua-duanya di ACC. Maksudnya kalau misalnya kelompok alfanya lebih dari 0,7, 0,9 itu juga oke, nggak masalah. Tetapi kalau kalian pengen menganalisis orang-orang di dalamnya, di dalam kelompok tersebut, maka kalian dipakai adalah lebih dari sama dengan 0,9. Oke? Nah, jadi selanjutnya adalah estimate of reliability test. Jadi kurang lebih adalah bagaimana sih estimasi dari si tes reliability ini. Kurang lebih ada dua, yaitu inter-rater reliability dan kedua adalah test retest reliability. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau inter-rater reliability ini berfokus pada konsistensi pada scorersnya atau yang pada penilainya, yang orang yang penilainya gitu. Sedangkan kalau test retest reliability ini fokus kepada konsistensi dari waktu ke waktu. Contohnya apa? Misalkan ini, dalam menilai diagnostik ya, misalkan ada sebuah MRI, ada MRI gitu ya. MRI-nya tuh bilang bahwasanya di dalam hasil ini itu ada tumor gitu misalkan. Nah, si dokter pertama menilai, oh ya ada tumor, tumor lokasinya di A gitu misalkan. Nah, di penilai kedua, ternyata menurut dokter yang kedua ini, tumornya ini ada di daerah B. Nah, artinya kan tidak konsisten. Makanya aspek estimate reliability test dari inter-rater ini tidak terpenuhi. Oke? Sedangkan kalau misalkan si dokter pertama dan dokter kedua tadi secara konsisten menilai lokasinya sama-sama di daerah A, maka dapat kita sebutkan bahwasanya komponen dari inter-rater reliability-nya terpenuhi. Oke? Sedangkan yang pada aspek kedua adalah konsistensi dari waktu ke waktu. Misalkan, aku pengen menggunakan kuesioner ini di hari Senin nanti. Oke, misalnya kalian pengen bikin penelitiannya multisenter tadi, terus nggak mungkin dong dalam multisenter itu dalam satu waktu bersamaan, kan nggak mungkin. Pasti beda-beda waktunya. Nah, kalian pengen nilai nih dalam aspek tes retest reliability-nya, apakah
akan ada pengaruh waktu. Jadi misalkan aku pengen naruh di hari Senin, apakah ada perubahan waktu di hari Minggunya gitu. Atau misalkan di tahun ini dan di tahun depannya, apakah ada konsistensi terhadap itu. Kalau misalkan secara konsisten dari si responden ini menjawab dengan hal yang sama, atau secara kumulatifnya di tempat yang sama gitu ya, maka aspek tes retest reliability-nya terpenuhi. Jadi kata kuncinya, kalau iterator itu pada judgement-nya atau pada penilaiannya, scorersnya, sedangkan kalau tes retest ini ada kata waktu ke waktunya. Oke. Nah, tadi kan udah sempat bahas kan terkait dengan Chromebug Alpha. Nah, Chromebug Alpha itu bukan salah satunya. Jadi dia tuh bukan bagian dari iterator ataupun dari tes retest. Kenapa? Karena Chromebug Alpha itu akan menilai konsistensi internal dalam single test. Ya. Jadi dia memang kayak sebuah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai konsistensi internal aja. Jadi kayak komponen iterator atau tes retest ini nggak termasuk dalam bagian dari Chromebug Alpha. Tetapi itu yang kita gunakan atau kita pakai dalam suatu penelitian. Iterator sama tes retest ini kurang lebih hanya konsep yang harus kalian ketahui aja, FYI aja gitu. Kalau misalkan reliabilitas ini ada dua tipe estimate-nya gitu. Cara kalian bisa mengestimasi reliability itu gimana? Tapi yang kita pakai tetapnya adalah Chromebug Alpha. Nah, sekarang kita coba latihan. Nah, kemarin aku sudah sempat bagiin ya pada teman-teman mungkin bahwasanya ada suatu penelitian yang terkait dengan HIV untuk aspek pengetahuan, ada 18 pertanyaan yang digunakan pada populasi di Indonesia. Artinya kan, oke, target populasinya udah sama nih. Kan aktivitasnya kan bakal ke masyarakat di Indonesia atau kayak kurang lebih di masyarakat yang di penjara gitu ya, di Bandar Lampung. Artinya kan masuk dalam populasi Indonesia kan. Dan intervensi yang kalian lakukan kan sama nih. Pemberian pengetahuan. Dan kemudian kalian pengen nilai nih dari si penyakit HIV-nya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini ada 18. Ya. Mulai dari apakah batuk dan bersin itu tidak menyebarkan HIV segala macam sampai ke bagian apakah menggunakan Vaseline atau minyak baby oil itu dapat dengan kondom dapat mengurangi kemungkinan kena HIV. Ya, ini adalah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang dapat kalian ajukan nanti atau kalian bikin nanti atau kalian sebar kuesionernya kepada target populasi kalian. Nah, karena kita dalam research questionnaire ini menggunakan yang versi adopting, ya, artinya kalian tidak perlu membuat pertanyaan penelitian lagi. Dan kalian tidak perlu memodifikasi. Kenapa? Karena tadi yang aku bilang, populasinya udah sama. Terus kemudian pertanyaan-pertanyaan juga, kalau kali kita lihat ini, itu udah masih relevan dengan apa yang kita pengen pakai. Jadi nggak usah ngide buat modifikasi lagi. Kalian nggak usah nyapain diri kalian lagi. Udah ada, pakai yang udah ada aja gitu. Nah, cara pakainya gimana gini ya? Nah, ini ada dalam sebuah PDF yang tadi. Itu di bagian instrumennya jelasin bahwasannya instrumen yang itu namanya terdiri dari karakteristik dari sosiodemografik dan juga instrumen HIV COVID-18. Nah, HIV COVID-18 ini sudah didapatkan dari ini ahli ya, yang bilang tadi dari ahli, Profesor Michael P. Carey dan lain sebagainya pada tahun 2020. Fokusnya adalah untuk mencegah infeksi dan transmisi dari HIV/AIDS. Terdiri dari 18 items, benar ya, 18, 1 sampai 18. Dan setiap item mempunyai tiga opsi. Jadi jawabannya itu ada tiga gitu pilihannya. Ada true, false, atau tidak tahu. Oke. Nah, 5 item, nomor 1, 4, 11, 14, 17, 1, 4, 11, 14, dan 17, ini ya, itu adalah statement yang true. Jadi ini adalah kunci jawabannya, kurang lebih. Kunci jawabannya itu ada di sini. Oke. Nah, sedangkan 13 item lainnya itu adalah false. Jadi cuman yang jawaban tadi itu yang true, sedangkan yang jawaban sisanya adalah yang false. Kalau misalkan respons benernya kita scoring satu, ini namanya adalah coding. Sedangkan kalau yang nol itu artinya yang salah atau tidak tahu respon. Nah, sebenarnya materi udah selesai. Kita mau proses dulu, tapi aku pengen nunjukin ke kalian deh, gimana cara kalian bikin di SPSS ya. Cara singkat aja. Wait, aku ganti share screen dulu.
Oke, ini aku ada sebuah data gitu ya. Eh, yang kemarin aku pakai buat acara versatile. Tapi aku belum nemu yang versi codingnya. Jadi aku akan menggunakan yang ini aja. Oke, ini misalkan aku copy ya. Aku copy. Hmm. Terus aku pengen masukin ini ke dalam SPSS. Oke. Nah, dalam SPSS ini ada dua tampilan yang teman-teman harus tahu. Yang pertama adalah data view dan juga variable view. Variable view adalah gunanya supaya kita pengen tahu ini aspek apa. Misalkan ini harus question nomor satu gitu lah ya. Terus ini aku taruh juga question yang nomor dua. Terus dan seterusnya. Misalkan sampai ke tiga. Terus ini sampai ke empat. Terus ini sampai ke lima. Oke, terus karena tadi skalanya numerik benar, desimalnya aku ubah ke nol semua, biar lebih enak lihatnya. Terus tadi measurement-nya tipenya tadi ordinal kebetulan karena Likert scale, gitu lah ya. Oke. Terus kita mau analyze. Kita mau analyze sebenarnya harusnya ada totalnya gitu. Jadi harus kita totalin dulu dari semua ini gimana gitu ya. Tapi ini kita pengen analisis berdasarkan questionnya aja. Kita pilih menu yang correlate bivariate. Oke. Terus kita masukin semuanya. Kita masukin dalam bentuk variabel dan kita pencet yang Pearson dan nanti kita check off. Nah, dalam hasilnya kita udah tahu, oh ternyata pertanyaan satu valid atau enggak. Kita nilai berdasarkan apa? Berdasarkan signifikansinya biasa. Oke. Kalau dalam pertanyaan satu, oke, ini harusnya ada totalnya guys, sorry. Kalau misalnya dalam pertanyaan si 5 ini, ya, kita lihat bahwasanya nilainya di bawah dari 0,05 semua ya. 0,01, 0,1, 0,1, 0,1, 0,2, 0,2 gitu ya. Harusnya ada, wait. Ya, jadi 0,01, 0,1 hasilnya aman gitu ya. Atau 0,383, oke, aman kok. Kecuali yang nomor question nomor 2 ini. Bentar. Biar hasil lebih valid lagi, kayaknya kita harus mengolah data bentar ya guys. Kita harus tambahin totalnya juga. Aku lupa. Jadi kita pakai rumusnya cepat aja. Sum. Terus kita tambahin ini. Oke. Jadi kita mulai. Terus nanti isi otomatis. Oke beres. Dan kita tinggal copy aja. Oke kita ulang lagi. Kita tambahin di sini. Ini total ya. Total. Ini bikin skala ordinal juga. Skala aja. Oke. Ini kita mau coba analyze menggunakan correlate bivariate dan kita masukin totalnya. Oke, ini total confidence intervalnya 95%. Oke, sekarang lagi. Oke, ini nilai korelasi barunya guys. Jadi kalau yang kita dapat dari penelitian ini dengan jumlah skornya tadi 68 wilayah pada keseluruhan. Nah, ini didapatkan bahwasannya signifikansi yang didapat pada question 2, 3, 4, 5 atau bahkan secara total itu adalah valid gitu ya. Jadi nilainya 0,01, 0,1, 0,2. Tapi ada yang si 0,74. 0,74 ini berarti di bawah di atas dari 0,05. Nah, kita cek mana yang si 0,74 ini. Jadi dia
ternyata bisa nggak ya dianalisis? Ini 0,74 yang question 2 ke 5, terus ini question 5 ke 2 juga 0,74. Artinya eh, si question 2 sama 5 ini bisa dikonsiderasikan untuk nggak digunakan. Oke. Sedangkan kalau question-question yang lain itu masih bisa digunakan. Terus setelah kita mendapatkan ini, maka kita analisis selanjutnya untuk yang ke bagian si reliability test. Oke, jadi tadi kan dapat nih, oh question 2 sama 5 ini eh, nilainya 0,74 gitu. Oke, maka kita masukin aja yang 1, 3, 4. Terus kalian nilai aja. Cronbach alpha, ini modelnya alpha maksudnya. Terus cek dulu secara statistiknya item scale if item deleted, kemudian kita mau masukin oke. Oke. Dalam Cronbach alpha yang kita dapatkan ya nilainya adalah ini 0,815. Ini yang kita pakai ya 0,815. Artinya tiga pertanyaan yang tadi yang sudah valid dan reliable tadi ini bisa digunakan. Oke, ini salah satu contohnya tadi aja. Jadi artinya kalau misalnya kita sebar ke populasi-populasi yang homogen tadi atau bahkan ke yang lainnya itu bisa digunakan. Tapi dalam kasus aktivitas kalian yang hope ini karena udah menggunakan questionnaire yang valid dan reliable maka itu tidak perlu. Terima kasih Kamar atas materinya. Baiklah, untuk penanya pertama sepertinya kita ada Kak Gasela. Kak Gasela, dipersilakan Thank you. untuk apa? Iya, Amar. Jadi aku punya banyak pertanyaan. Yang pertama, oh iya, tadi kan kamu nulis tuh, di situ ada yang questionnya semua tuh ordinal, tapi yang total tuh scale. Itu kenapa? Satu. Sama tadi tuh dinilai N, itu tulisan 68. Nah, itu N itu apa? Dua. Yang ketiga, nah, bisa nggak sih kira-kira kita udah bikin soal nih, terus pas dicek ternyata nggak valid atau nggak reliable gitu. Tapi ada yang diubah, nggak tahu sih apa yang diubah dan kira-kira bisa atau enggak gitu. Kalau misalnya emang bisa, apa yang diubah? Terus kalau misalnya emang nggak bisa, ya gimana gitu solusinya. Sedangkan kita udah bikin 10 soal nih gitu. Apalagi yang harus kita lakuin. Berarti nggak jadi dong penelitian soal yang mau kita kasih untuk jadi kuesioner yang udah valid dan reliable-nya. Itu yang ketiga. Yang keempat, karena tadi udah bikin 10 pertanyaan misalnya, oh ternyata ada yang valid dan reliable, tapi cuma 3. Nah, kira-kira itu nggak apa-apa nggak kita share untuk jadi kuesioner gitu? Atau ya kita tuh harus ulang lagi, karena pertanyaan terus dikit. Dari aku 4 dulu aja. Makasih amat. Oke, Mas Sal. Mungkin nanti bisa ulang yang pertanyaan yang kedua karena nggak kedengeran yang tadi yang kedua. Tapi yang pertama, kenapa tadi aku pakai yang scale? Jadi skala itu sebenarnya bisa digunain di apa aja, tapi dia lebih buatnya untuk general gitu. Kalau di SPSS gitu ya. Nah, kenapa tadi aku pilih yang scale? Karena aku tidak yakin tadi, karena itu kan jumlah kumulatif dari ordinal-ordinal itu kan. Apakah itu nanti bakal dinilai si tetap ordinal atau enggak? Jadi aku tetap prefer tadi yang scale, karena itu kayak secara general dan itu tidak akan mempengaruhi dari si nilai uji yang kita lakukan tadi. Jadi kayak itu cuma buat nentuin aja itu variabelnya apa, jenisnya apa gitu. Kayak buat membantu si mesin SPSS-nya itu buat berpikir itu variabel apa. Tapi itu nggak akan mempengaruhi secara eh, statistik yang signifikan bahwasanya kalau kita salah masukin variabel itu nanti bakal hasil yang berbeda. Terus aku jawab yang pertanyaan ketiga dulu. Kalau misalkan pertanyaan yang kita buat tadi ya, itu banyak yang nggak variabel itu yang keempat ya atau yang ketiga. Pokoknya salah satunya gitulah. Jadi kalau kita bikin pertanyaan itu kan tadi aku bilang minimal 10 kan. Terus kalau misalkan ada jumlah pertanyaannya itu yang eh, nggak banyak yang kita dapetin, ternyata udah buat tapi
banyak nih yang nggak valid dan nggak reliable. Misalkan tadi cuma 3 gitu. Apakah tetap bisa digunakan? Bisa, sebenarnya tetap bisa digunakan. Tapi apakah itu bakal bagus penelitiannya? Tentu tidak. Gitu. Jadi lebih ke tergantung peneliti aja. Mau dilanjutin, bisa aja dilanjutin. Tapi apakah tentunya seorang peneliti kan nanti kan biasanya akan mempresentasikan hasil karyanya kan, baik dalam bentuk tulisan atau baik dalam bentuk presentasi dan lain sebagainya itu bisa. Nah, apakah bisa? Bisa. Tapi apakah bagus? Tentu tidak. Jadi bisa dikonsiderasikan untuk membuat ulang lagi pertanyaannya dan bahkan mencoba untuk menyebar lagi validitas dan reliabilitasnya. Memang agak capek sih, guys. Tapi itu memang alur propernya gitu. Terus tadi yang kedua dan ketiga gimana Sal? Boleh diulang? Ya, jadi yang satunya lagi itu kalau misalnya udah uh, udah ada nih datanya, tapi kayak ada yang satu nggak valid gitu atau satu nggak reliable, jadi cuma salah satu komponennya aja gitu, aku bener. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa diotak-atik supaya itu tuh jadi valid dan reliable? Entah itu misal, kalau misalnya kan tadi minimal 30, oh ya udah karena pesertanya 45 dijadiin ada yang dihapus gitu, atau apa yang bisa dilakukan supaya valid dan reliable, atau emang ya udah harus ulang lagi gitu kayak cara yang tadi. Hmm. Oh ya ini sebenarnya pernah aku lakuin juga ya pas versatile gitu ya kayaknya. Aku ingat. Jadi kalau membuat pertanyaan menjadi valid dan reliable kan tadi kan syaratnya harus dua tuh, harus sama-sama valid, harus sama-sama reliable. Tapi dalam kondisi kasus di mana, oh pertanyaan ini valid tapi dia nggak reliable atau pertanyaan ini reliable tapi nggak valid. Biasanya gini dulu, mindsetnya adalah eh, kita harus tentuin minimal banget tuh pertanyaan itu adalah valid, gitu ya. Kenapa? Karena dengan pertanyaan valid kita bisa lanjut ke uji reliabilitas. Sedangkan kalau yang si uji reliabilitas ini itu kan di akhir, jadi kita nggak mungkin dong kayak udah nggak valid kita cek reliabilitasnya nggak usah gitu. Jadi minimal banget pertanyaan itu harus valid, gitu ya. Jadi kayak ya p-value harus kurang dari 0,05 tadi atau p-value-nya kurang dari alpha dan baru nanti kita bisa otak-atik yang reliabilitasnya. Kalau tadi kalian lihat, aku coba share screen lagi boleh nggak? Ya, aku coba share screen lagi di SPSS ku. Ya, di bagian reliabilitas. Oke. Ini kan ada 3 pertanyaan ya kan? Yang sama-sama reliable nih. Terus tadi aku sempet tuh masukin di kerombak alpha if item deleted. Maksudnya adalah, jikalau aku menghapuskan pertanyaan pertama, maka nilai kerombak alpha aku akan meningkat. Jadi segini. Jadi 0,892 artinya semakin valid dan reliable tentunya kan. Sedangkan jika pertanyaan 3 dan 4 ini aku hapus, maka kerombak alfa aku akan jadi segini, menjadi tidak reliable. Ya, jadinya keberadaan si pertanyaan 3 dan 4 ini penting untuk ada, ya, penting untuk ada supaya membuat si item pertanyaan ini adalah reliable. Nah, inilah yang aku gunakan di versatile kemarin kurang lebih. Jadi ada kondisi di mana kayak sebenarnya kita tuh kalau nggak salah ada 6 pertanyaan gitu yang valid ya, tetapi tidak reliable 6-6-nya itu. Nah, bayangin kalau misalkan 6-6-nya ini aku masukin kan nggak bisa gitu ya. Sedangkan reliabilitas ini emang nilainya secara keseluruhan gitu kan. Nah, aku cek lah berdasarkan apa? Berdasarkan Chromebook Alpha if item deleted. Jadi, misalkan dalam satu pertanyaan yang akan mempengaruhi banyak aspek ini, ya tinggal hapus aja nggak apa-apa. Yang penting tujuan adalah membuat pertanyaan-pertanyaan kita buat ini adalah valid dan juga reliable. Tapi tentunya ya, ini aspek yang reliable ya guys. Oke, mungkin itu. Oke, sama Amar tadi kan nge-share screen, sudah nggak apa-apa lanjutin aja. Kan ada tulisan tuh di bawah signifikan itu ada tulisan N, terus 68, bla bla bla. Nah, itu tuh apa gitu. Terus eh terkait dengan yang tadi, kalau misalnya emang ya kita ngasih 6 soal, 6 udah reliable gitu. Jadi terus 10 soal juga sama kayak gitu. Oh iya, udah dijawab sih Mar. Harus ulang ya. Capek ya. Bentar ya guys ya.
Hmm, 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 hmm. Aku izin share screen lagi ya. Oke. Oke, tadi kan teman-teman lihat nih di SPSS-nya, N-nya itu 68. N itu apa? N itu adalah jumlah respondennya. Soalnya dari mana? Nah, gini. Jadi kalau kalian bertanya kan harus ada beberapa jumlah respondennya kan. Ini kok menjadi data versatile. Jadi kemarin ada 68 responden yang diambil dari ini nomor 71 sampai sampai 138. Yang 138 ini. Nah, itu direpresentasiin dari si SPSS berdasarkan nilai N. Jadi jangan bingung N itu apa. N itu adalah jumlah sampel yang dimasukin saya itu 68, 68, 68. Artinya nggak ada data yang keselip gitu dalam penghitungan SPSS. Takutnya kalau misalkan ini 68, 68 tiba-tiba 67 gitu kan. Berarti yang kita lakukan itu ya nggak valid karena eh, nggak memenuhi dari jumlah orang yang seharusnya gitu. Oke, aman. Oke, mungkin itu sih tadi. Ya, makasih ya Sel sudah bertanya. Baiklah, apakah pertanyaannya sudah cukup dari teman-teman peserta semuanya? Mungkin bisa dikasih reaction kalau sudah cukup. Baik dari Kak Gasela, apakah ada pertanyaan lagi Kak? Ada terakhir mungkin kayak aku butuh closing statement juga Amar as research trainer. Kira-kira besok kan kita pengen sebar kuesioner nih ke teman-teman yang ada di lapas gitu untuk ngasih yang 18 pertanyaan tadi gitu. Nah kira-kira ada nggak sih ketentuan yang harus diperhatikan gitu untuk sang pengisi dari kuesioner itu gitu? Oke, makasih Sel. Ada tentunya. Jadi biasanya eh ini real situation ya guys ya. Kemarin pas aku ngasih penyuluhan ke Posyandu, itu ketika kita sebar kuesioner, kan kita paper base ya. Ini paper base kan nanti kan? Kuesioner paper base kan? Nah, yang harus diperhatikan adalah kemarin tuh pas di Posyandu, si orang-orangnya itu pada kayak contekan, itu yang pertama. Terus yang kedua, itu orang-orang itu kayak pada nanya itu sama lain. Sedangkan dalam pembuatan kuesioner supaya hasilnya itu tidak bias, ya, tentunya adalah kita harus membiarkan si orang-orang ini nanti bekerja sendiri. Tapi kan aku paham bahwasanya dalam suatu kondisi, apalagi di lapas, itu pasti ada beberapa batasan yang bisa kita hadapi. Ya, jadi mungkin nanti bisa dikomunikasikan mungkin ke petugas lapasnya atau segala macamnya buat minta tolong bahwasanya dalam pengisian kuesioner nantinya itu harus eh, sendiri atau gimana gitu. Tapi kalau misalkan bisa bagus, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Karena ya agak susah juga ya aku akui kalau di lapas. Tapi itu sih yang jadi aku take notes kemarin ketika penyuluhan kuesioner itu. Atau bahkan ketika sesi post sesi pun juga kayak saling mencontek atau kayak nanti pakai jawabanku ini aja. Jadi kayak dia literally memberikan jawaban dia ke orang lain. Jadi kayak
Ya itulah yang harus kalian perhatiin aja. Tapi ya, bolehlah minta tolong ke petugas lapasnya atau gimana. Gitu sih. Baiklah, terima kasih Kak Amar atas penjelasannya. Apakah sudah terjawab Kak Gasela? Sudah, Naila. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Baik, kalau begitu untuk sesi pemberian materinya sudah selesai. Kita akan beralih ke acara selanjutnya, yaitu pemberian sertifikat pemateri. Untuk pemberian sertifikat pemateri ini kepada Kak Husin Haikal, apakah bisa Kak? Baik. Kepada Kak Husin Haikal dipersilakan. Boleh, harusnya. Terima kasih buat kamar, boleh bantu dukung ya, ending. Makasih ya teman-teman OSI, Bapak-Bapak PO. Semoga acaranya lancar selalu. Amin, amin, amin. Oh, Apa sih dosen ML? Tokin, hitung. David, screenshot ya Kak. Oke, bentar. 3, 2, 1. Oke, ini cuma screenshot buat bukan semuanya kan Kak? iya ya, vertif. Ya udah, boleh cek Kak, cek Cimsa. Oke, 3, 2, 1. Dah. Kata aku kalian semua OSI istighfar. Ayo on cam semua yuk. Bisa yuk bentar doang. Bisa ya. Foto tapi nggak on cam. On cam. Ini Everyone, ditunggu Bima nih sampai samping gue Bima. semuanya on cam atau keluar aja. Nggak bercanda. Ayo boleh yuk on cam. Let's go. Ayo Joyce lagi ngapain? Kaspia, Fania, Osi, Zoom user. Hey, ini siapa? Arza, Alaudin, Davi, Naya, Heavenly. Ditunggu sampai 20.50. Ayo. Semakin cepat semakin selesai acaranya. Let's go. Diganti jadi Hope. Itu udah dibikinin backgroundnya sama Davi. Diubah sekarang juga. Aku nggak bisa ganti ya Kak. Gak boleh, Davi. Harus ganti. Ya nggak apa-apa. Sampai 20.50. Come on. Masih ditungguin. Hey, Heriza Arza, Joyce, siapa yang membuat background? Silahkan digunakan. Gantengku, cantikku. Yuk, boleh yuk. 20.50. Oh, Jeffrey Halipat. Semangat, Alaudin.
Gak apa-apa. Kak Amar kenapa hilang? Halo? Apanya jadi keluar? Padahal apa-apa, ikut aja. Lama ya, ternyata nungguin 1 menit. Nggak ada lagi yang mau on cam. Oke, kalau nggak ada, kita foto lagi. Boleh diulang, Davi. 3 gaya kalau bisa. Oke, bentar dari awal dulu ya. Aku gaya formal dulu. Bentar. Oke, 3, 2, 1. Oke, selanjutnya gaya Cimsa. Bentar ya. Oke, 3, 2, 1. Bentar, bentar, bentar. Ulang lagi. Ulang lagi, tahan, tahan semuanya. Tahan, tahan, tahan. Tahan Cimsanya. Oke, udah. Apalagi ada gaya mungkin tambahan. Skor. Cukup, cukup. Oh ya, story.